Yang terhormat Monsinyur Vitus, teman saya beda nasib. Memang Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah punya rencana itu Tuhan pasti sudah menyiapkan. Monsinyur Ruby ini sejak beliau ini masuk kelas A1 IPA. Anak-anak yang punya otak. Saya A3, anak-anak yang punya pantat. Monsinyur Vitus ini selalu kalau saya masuk ngelihat kelas A1, selalu sedang belajar. Menghadapi buku pasti. Saya di kelas menghadapi marning. Jagung tersebut gitu ya. Dan kalau berdoa, kalau misa Monsinyur ini memang sangat serius. Itulah sebabnya Keuskupan Padang mendapatkan Monsinyur yang terbaik dari Tuhan. Selamat melayani Monsinyur, umat-umat yang agak teler ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin membuka. Lagunya pasti Anda tahu, sangat populer sekali. Di waktu saya SMA kalau nggak salah juga sudah ada. Tangan untuk Anda semua. Saudara-saudari yang terkasih, saya berbagi tugas dengan Monsinyur. Monsinyur Vitus ini pinter sekali ilmu kitab sucinya, pandai, ahli Taurat. Ahli Taurat kan ada yang benar juga gitu ya. Nikodemus. Tapi Monsinyur makanya akan menjelaskan kerahiman ilahi dalam tradisi-tradisi kitab suci. Saya akan berbicara tentang kerahiman ilahi dalam praktek pastoral keluarga. Saya memang tidak berkeluarga. Jangan doakan saya. Saya kebetulan sekolah di family ministry di Filipina, memperdalam tentang counseling keluarga. Waktu saya awal-awal saya berpikir itu menjadi pastor berat sekali karena tidak kawin. Betul Pak, wah kawin itu kan sesuatu yang bagus banget, orang menikah, jatuh cinta. Siapa yang enggak pernah jatuh cinta? Monsinyur pernah jatuh cinta ya pasti ya. Pasti, setiap orang mengalami pengalaman cinta. Lalu setelah saya ikut kuliah, saya akhirnya berkata, yang paling berat itu hidup berkeluarga. Berat banget. Maka saya pernah di tebing tinggi, saya tugas 3 tahun di tebing tinggi, ada opung boru dengan opung doli ke gereja, berdua pegangan tangan. Lalu kan saya suka diam di depan gereja. Saya teriak, opung, wih sayang sekali. Apa Romo? Itu pegangan tangan. Ah ini bukan sayang, takut jatuh ini. Jadi kalau masih berdua sampai 30, 40, 50 tahun. Wah saya itu kagum, hebat. Kok bisa? Kok bisa? Karena orang yang dicintainya sama. Sama tapi sifatnya makin menyebalkan. Iya toh, biasanya orang tua itu makin tua ngomongnya nggak nyambung karena dua-duanya budek. Yang satu ngomong, "Bapak, hah? Bapak, hah? Hahaha," gitu dua-duanya. Jadi di dalam perkawinan, apalagi perkawinan Gereja Katolik, nanti kita lihat adalah perkawinan yang sungguh agung mulia. Namun tak pernah gampang.
Walaupun dipersatukan Allah, walaupun diberkati Tuhan, apalagi diberkatinya oleh uskup dan pasturnya ada 20. Gak berarti perjalanan perkawinannya langsung lurus gampang-gampang saja. Enggak. Tidak menjamin. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Saat pernikahan terluka, maka perkawinan menjadi musibah. Setelah waktu ahwal kan, kalau laki-laki pacaran apalagi, selalu ingin menyenangkan calonnya, ya atau tidak? Dan perempuan waktu pacaran jadi blow on dan tolol sekali gitu ya. Mau aja ditipu sama laki-laki gitu ya. Kan kalau di Sunda itu kan laki-laki menyebut ke perempuan teteh. Kalau laki-laki disebutnya AA. Saya itu kalau ndak ada tugas retret Monsinyur, lihat orang pacaran. Karena saya nggak boleh pacaran lagi. Kalau udah pacaran tuh lucu mereka berdua. AA, apa teteh? AA, indah ya. Ikan bersama teteh. AA mah gitu, Teteh, kenapa kok teteh aneh ya? Kenapa sih Iya, saya lihat-lihat makin cantik teteh teh ya. Saya di sebelahnya suka ngomong, bohong. Lalu yang laki-laki namanya laki-laki toh. Kalau waktu pacaran, pantun yang tadi aja bisa lebih indah gitu ya. Teteh lihat, di langit begitu banyak bintang teteh. Indah enggak? Indah kan ciptaan Tuhan. Iya tapi teteh harus tahu. Kenapa kurang satu teteh setelah hitung. Kok tahu? Kan yang satu ada di sini. Pak nanti malam coba dengan Bapak. Bintang kurang satu. Ini bintang meteor jatuh. Saudara-saudariku, lihat dalam perkawinan kenapa bisa sampai ada pengalaman sakit dan luka. Kenapa bisa sampai pengalaman perkawinan menjadi begitu berat sekali. Mari kita lihat. Karena dalam perkawinan, saudara-saudara, orang mau kawin itu punya high expectation, punya mimpi, punya harapan. Ya kan? Kalau kawin dengan dia, wah pasti saya akan dibahagiakan. Dia sayang banget. Waktu diajak ngomong pun wajahnya begitu indah, penuh pengertian. Dan dia selalu natap saya dengan kagum. Pasti nanti setelah nikah, wah dia sayang banget. Akan selalu memeluk aku. Mimpi. Sebentar, harapan. Iya atau tidak? Iya toh. Suami juga, itu calon istri saya baik banget. Gak banyak omong. Gak banyak solek. Kelihatan kemana juga sederhana, cuma pakai plastik kresek lah kamu. Nggak menonjol, nggak menor-menor, dan dananya bersahaja. Harapan, mimpi. Dan kita low preparation, sedikit persiapan. Bapak Ibu kan paling pacaran paling lama 3-5 tahun, betul atau tidak? Setelah itu langsung kawin, udah gak tahan lagi coy. Bapak Ibu tahu, sebagai calon imam kita dipersiapkan kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Anda cuma 5 tahun setelah itu KPP. Di sini sebutnya apa? KPP ya? Kursus persiapan perkawinan. Apakah Anda mendengarkan? Tidak. Bapak ibunya ngomong ada pegangan tangan ngeremeti. Aduh. Nanti gitu ya? Iya dong. Suami yang taat pasti.
kampret semua ini gitu ya. Kita tidak siap dan akhirnya menemukan setelah masuk perkawinan kaget. Karena setelah perkawinan aslinya keluar. Ngomongnya ketus lah gitu ya. Ini depan, udah. Ngapain? Kopinya mana? Ambil sendiri. Hai, dulu kau baik. Dulu. Itu iklan namanya. Ya. Kita kaget kok seperti ini, kok seperti ini. Maka kenapa akhirnya dalam perkawinan begitu banyak apa? Hal-hal yang menyulitkan perjalanan perkawinan daripada memudahkan. Kan saya pernah di Helena. Misa pagi, saya kaget ada seorang muda yang selalu misa pagi. Setelah misa pagi, masih 2 pribadi. Saya tuh kaget. Lalu setelah misa saya datengin dia. Nak, rajin sekali kau misa. Ya sekalian bekerja Romo. Habis dari sini langsung ke kantor. Wah, hebat. Emang kenapa kamu rajin misa pagi? Sedang novena permohonan Romo. Permohonan apa? Dapat jodoh Romo. Oke, saya doakan. Anda tahu yang terjadi. 1 tahun kemudian dia tidak ada lagi. Tidak pernah ke gereja. Pas hari Minggu saya ketemu dia. Terus saya bilang, hei kamu tidak pernah ke gereja lagi pagi-pagi setiap hari. Iya Romo, cukup hari Minggu aja. Kenapa udah dikabulkan ya? Iya. Udah dapat jodoh? Sudah. Jadi nggak doa lagi? Belum. Dia lupa. Pada saat mau cari pasangan dia berdoa. Setelah punya pasangan nggak berdoa lagi. Salah. Justru setelah menikah harus banyak berdoa. Kenapa? Karena yang engkau kawini beda dari mimpimu. Ibu, apakah waktu ibu mau menikah, ibu membayangkan suami ibu ngorok? Suaranya lebih baik di kuburan daripada bersama pasangan gitu ya. Suaranya nggak jelas seperti itu. Ada beberapa ibu bahkan saking nggak bisa tidur itu ditutupin bantal suaminya gitu kan. Kok tega, saya nggak bisa tidur. Lalu ditendang suaminya, bapak saya dulu tidur, nunggu saya tidur. Jadi bapaknya tuh, udah tidur belum? Belum, ya udah, ayo tidur. Bapaknya tidur lagi. Lihat, kita tidak pernah berpikir bahwa dalam perkawinan kenapa begitu susah sekali. Kita harus sadar, Bapak Ibu, bahwa yang disatukan oleh Tuhan adalah orang yang punya perbedaan. Laki perempuan beda banget. Coba kalau laki-laki punya masalah. Bapak, kalau bapak punya masalah, bapak diem atau cerita? Diam. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kalau punya masalah cerita atau diam? Pasang status. Di IG. Istri teraniaya. Jadi yang punya masalah tuh Anda, seluruh dunia tahu. Wanita, kalau punya masalah ndak mungkin diam. Harus cerita, ngomong. Laki-laki diam. Maka kalau laki-laki sedang punya masalah diam. Tiba-tiba mati saja. Maka sekarang bayangkan istri yang banyak ngomong, laki-laki yang diam.
Terus lihat suami pulang dari kantor punya masalah. Istri kan langsung ngomong, "Apa? Kelihatan dari wajahmu kau punya masalah. Kelihatan. Ayo ngomong, istrimu, ngomong, bicara." Lalu suami akan berkata, "Iya mah, aku punya masalah." Tuh kan, apa masalahnya? Kamu. Coba sekarang, kita lihatlah saja kembali. Laki perempuan, beda sekali. Tadi, perempuan kan akan berbicara. Memang itu kekuatan perempuan. Perempuan itu memang apapun yang dirasakan akan bicarakan. Coba lihat, salah satu permasalahan yang membuat kadang-kadang keluarga kacau adalah persoalan mertua dan menantu. Iya atau tidak? Maka pasangan yang paling bahagia adalah siapa? Yusuf dan Adam dan Hawa, karena tidak punya mertua. Saya pernah tanya kepada seorang gadis, "Kamu kalau cari suami yang seperti apa?" "Saya akan cari suami yang papa mamanya udah meninggal. Biar gak punya mertua." Oh maaf, di Riau ini mertua menantu masalah atau tidak? Masalah. Anda kalau berbohong, Tuhan tahu loh Tuhan. Biarlah malaikat maut datang pada mereka kalau berbohong. Pasti kan? Tar dulu dengerin. Mertua menantu. Sekarang pertanyaan saya. Mertua mana? Laki atau perempuan yang selalu mengeluh tentang menantunya, tentang anak-anaknya, cara mendidiknya. Gua belum tanya, cara mendidiknya, jengkel kepada cara menantu kayak gini. Mertua laki atau perempuan? Lebih keras? Garis bawahin ya. Mantu mana yang mengeluh tentang mertuanya, tentang mamanya, mertuanya campur tangan, cerewet banget. Mantu laki atau perempuan? Jadi yang membuat masalah adalah selesai masalah kita. Lihat, perempuan walaupun salah bangga saudara-saudara. Perempuan mau apa lo? Dan saya lihatlah wajah laki-laki cuma perempuan. Karakternya beda karakternya. Laki dan perempuan. Laki itu pun cool, dingin. Lihat aja kalau laki-laki, senang ya mak. Gimana kopinya? Enak. Dia ngomong, "Pak, kopi." "Kemana Pak?" "Terserah." Kalau istri, wah langsung mikir. Saya selalu iseng suka tanya, laki dan perempuan. Perempuan, laki, kalau tidur duluan, siapa yang cepat tidur? Laki atau perempuan? Laki. Kenapa laki-laki langsung tidur, langsung bunyi? Perempuan mikir. Mau masak apa, beli di mana, hutang sama siapa lagi gitu. Besok tagihan apa yang dibayar. Laki-laki ndak pernah mikir karena ndak punya otak. Atau jarang dipakai gitu ya, gitu misalnya gitu ya. Jarang. Perempuan hal kecil dipikirkan. Maka dengerin dulu. Coba lihat. Perempuan itulah perempuan. Selalu semua dipikirkan. Semua ditakutkan, semua dicemaskan. Laki-laki enteng-enteng aja. Saya kalau tanya kepada laki-laki, "Pak, gimana perkawinannya?" Ya samalah dengan yang lain. Keluarga lain juga punya masalah, punya problem, punya kesulitan, punya kepedihan. Samalah kayak gitu. Saya tanya istrinya, "Bu, gimana perkawinannya?" Litani penderitaan. Panjang. Seperti
skripsi, saudara-saudara. Dan bagi perempuan yang menyebabkan penderitaan adalah siapa? Laki-laki. Dengan mudahnya, lihat. Maka jadi laki-laki itu berat. Kalau istrinya marah, dijawab salah. Diem kamu. Kalau saya marah tuh diem, dengerin. Lalu suaminya diem. Istrinya ngomong, kamu diem aja, memang gak peduli kamu ini, gitu ya. Jadi perhatikan, semua serba salah. Maka beberapa laki-laki berkata apa? Lebih baik saya mati aja, pastor. Jadi laki dan perempuan berbeda. Kedua, beda agama. Memang di gereja, beda agama, beda gereja bisa diberkatin, bisa. Beda agama harus dapat dispensasi. Beda gereja, izin. Hanya jangan pernah lupa. Kan kami udah cinta Romo berbeda agama. Oke. Ada yang beda gereja setelah menikah, dia sedih. Patung Bunda Maria, Rosario, patung Yesus harus keluar dari kamarnya. Karena pasangannya Kristen tidak terima patung penyembahan berhala. Mati dia. Waktu pacaran sih baik-baik saja. Oke. Saya ingat di gereja kami, beda agama. Dia sudah punya anak. Waktu mau menikah, suaminya berkata, saya akan menghormati iman istri saya yang Katolik. Bagus. Setelah punya anak satu, suaminya datang pada istrinya. Mam, aku mau kawin lagi. Tidak boleh. Dalam gereja Katolik tidak boleh. Kan elu yang Katolik, gua kan nggak Katolik. Istrinya marah datang pada saya. Romo, suami saya mau menikah lagi. Kan nggak boleh di gereja, nggak boleh. Tapi dia mau menikah. Dia Katolik bukan? Bukan, dia sudah. Seringkali tidak dipikirkan. Dan biasanya masalah menjadi muncul pada saat punya anak. Ayo, anak ikut agama siapa? Saya punya keponakan, adik saya menikah dengan muslim. Dia kalau ikut bapaknya, Allahu Akbar. Ya Allah. Dia lihat ikut ibunya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernah makan dengan saya, langsung saya berkata, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allahu Akbar. Dia berteriak, woi salah, oh ya amin. Gitu. Kasian. Beda agama. Belum beda budaya. Suaminya Batak. Istrinya Solo, Jawa. Matilah itu perkawinan. Bapak yang baik, kita pergi kemana? Terserah kamu, Pak. Kita mau kemana saja, boleh. Gaya bicara berbeda. Orang Batak straight to the point. Orang Jawa muter dulu. Ngomongnya muter. Itu budaya. Beda visi hidup perkawinan. Misalnya, orang Batak, bagi orang Batak membangun keluarga, itu yang penting 3. Asangapon, Amoraon, Hagabeon. Harus itu semua. Dan anak harus laki-laki. Mati lu. Kalau tidak diberi anak laki-laki bagaimana? Itu lihat saudara-saudara. Pak, yang ngomong ibu-ibu, jangan ngomong ibu-ibu. Saudara-saudara, setan bekerja di mana-mana, saudara-saudara, ingat ya. Walaupun ada bapak uskup, tetap setan menembus dalam hati wanita. Kawin lagi.
Jadi lihat, visinya berbeda. Ada yang mau menikah harus punya anak. Loh, anak itu bukan masalah keharusan dalam perkawinan. Anak itu anugerah dari Tuhan. Tidak bisa dipaksa. Saya ketemu pasangan suami istri sudah jaya sekali. Hebat. Nikah tidak punya anak. Karyawan kami gajinya pas-pasan, anaknya 5. Kata saya, kamu rajin banget sih. Gitu. Oh, istri saya baru disentuh langsung hamil, Romo, kata dia. Anugerah. Tidak bisa diatur. Namanya pemberian Allah. Nah, kalau visinya harus punya anak, lalu tidak punya anak, bagaimana? Tidak mudah. Pendidikan, latar belakang, luka. Maka nanti saya akan berbicara. Begitu banyaknya perbedaan di dalam sebuah perkawinan. Dan Bapak Paus dalam Amoris Laetitia mengatakan apa? Ketegangan juga timbul di dalam budaya sekarang. Budaya yang individualistis. Yang penting saya. Banyak sekali pasangan suami istri datang kepada pastor. Pastor, saya sudah tidak bahagia lagi kawin dengan pasangan saya. Saya tidak bahagia lagi. Dia sudah tidak mau melayani saya lagi. Dia sudah tidak cocok dengan saya. Dia sudah egois. Dia tidak pernah mikirin saya lagi. Lihat. Di dalam budaya individualistis, saya menekankan diri saya. Yang penting saya bahagia. Maka pernah ada sebuah penelitian bagus loh. Nanti kita lihat. Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan cinta perkawinan akhirnya cinta seperti orang anak. Harus dibahagiakan. Kamu tuh harus ngerti saya. Para istri pernah cerita, Romo saya jengkel banget ya. Suami saya tuh di depan suami udah gini-gini. Aduh. Suami saya cuma ngomong, sakit ya mah? Pegel ya? Iya, sama. Saya juga pegel. Itu kan modus. Modus ingin disentuh. Ingin dipegang. Tapi suami pekok. You know pekok. Lawan dari peka itu pekok. Nggak ngeliat tanda-tanda. Istri sesuatu sedih gitu ya. Nangis. Aduh ini nangis. Lalu suami kayak gitu aja nangis. Udah gak perlu. Itu sudah waktunya Tuhan. Biar mati saja. Maka maaf. Dalam relasi. Seringkali. Suami atau istri, terlebih istri. Miara anjing lebih senang pada anjingnya. Anjing diajak ngomong, suami didiemin. Tuh, pernah kemarin saya sebelum berangkat ke sini, suami langsung ngomong, Romo, saya dipisahkan dari ranjang saya oleh anjing saya. Anjing saya tidur dengan istri, bapak tidur dengan pembantu jadinya. Maksudnya di depan kamar dia. Jadi lihat. Karena apa? Ukurannya saya. Ya apa? Pasangan harus memenuhi keinginan saya dan memuaskan saya. Kalau tidak, muncul kritik. Menyakitkan. Dulu kita hati-hati banget ngomong dengan pasangan takut dia sakit hati. Tetapi setelah menikah, langsung gampang ngomongin. Bapak-bapak ingat, jangan pernah ngomong istri Anda gemuk, jangan. Itu dosa 7 turunan. Lah kalau memang istri saya gemuk gimana? Katakan, istriku diberkati Tuhan.
Kadang-kadang istri itu kan, suami itu mau ngelucu, tapi ngelucunya nggak enak gitu ya. Jengkelin gitu. Pahit. Nggak lucu tahu, nggak lucu. Saya pernah retret pasangan suami istri di Pratista. Saya ngomong, suami istri jalan, berdua. Nikmati saja berpegangan, pacaran lagi. Ngomong jangan, hanya pegangan, diem, nikmati. Tapi namanya perempuan, enggak tahan. Dia jalan dengan suaminya. Di rumah kami itu kan ada bebek. Lalu istrinya iseng, papa, lihat bebeknya lucu ya. Lalu suaminya, iya gendut kayak kamu. Ributlah mereka akhirnya. Tuh kan kamu selalu menghina aku, ribut jadinya. Jadi perhatikan, setelah menikah makin lama, kita cenderung mudah melukai pasangan. Bapak waktu pacaran berani kentut di depan pacar? Nggak berani, sekarang remblong coy, pang, pong, pang, brut, brut. Sudah dol dua-duanya gitu. Iya dong. Setelah kentut apakah minta maaf? Iya itu ya kurang ajar. Gitu. Waktu pacaran ditahan-tahan. Permisi ya, permisi sebentar keluar gitu. Setelah berumah tangga, brut. Bunyi apa? Terlepas itu, terlepas. Blong remnya. Tidak pernah merasa apa? Tidak pernah merasa itu menyakiti atau tidak. Maka waktu, kalau lihat saja, tanya saja pada Monsinyur, pada para romo. Kalau suami istri mau penyelidikan kanonik, calon mau penyelidikan kanonik, selalu jalan berdua ya romo ya. Berpegangan tangan. Tuh, saya juga pernah mau penyelidikan kanonik, pegangan tangan. Lalu saya tanya, mana buku misa kamu? Aduh, ada di mobil rupa romo. Lalu calon perempuannya berkata, saya ambil. Lalu laki-laki, jangan, saya saja. Dia pergi. Sore, itu siang. Sore, ada suami istri datang kepada saya. Mau merayakan 50 tahun hari ulang tahun perkawinan. Suaminya menutup mobil, langsung jalan sendirian. Istrinya di belakang, pa, tunggu, pa, tunggu, pa. Saya di depan gitu, Pak mana istri? Tuh di belakang, lama dia kalau jalan. Sudah gitu, sampai di pasturan, saya tanya, bukunya mana? Aduh di mobil, ambil, ambil. Begitu mudahnya. Jadi lihat di sini, perkawinan seringkali akhirnya menyakiti. Nah lihat, ada jejak pendapat 152 pasutri dari Keuskupan Jakarta dan Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Dimintai keterangan, pertanyaan tentang apa makna cinta. I love you. Ini nyewanya sudah habis ya, dikembaliin ke... Ya ampun, sewanya sampai jam berapa ini dibalik-balikin lagi? 1 jam lagi mati saudara-saudara. Iya, yang kerahiman itu Tuhan, punya hotel nggak rahim saudara-saudara. Ada waktunya. Ya memang nggak kelihatan. I love you. Kalau orang mengatakan I love you, Bapak pernah I love you? Suami istrinya mana? Di peti kemas kan? Pernah berkata I love you? Berapa puluh tahun yang lalu? Ya, betul toh. Bapak juga sama. Setelah menikah pernah berkata I love you atau belum? Sekali? Setengah kali saudara-saudara. Jadi cuma setengah. Padahal perempuan butuh banget. Butuh.
Maka banyak perempuan berkata, papa tuh masih sayang gak dengan aku? Betul. Suami langsung berkata, kalau saya nggak sayang, saya nggak ada di sini. Saya di sini karena saya sayang kamu. Kau tidak pernah ngomong, tidak perlu ngomong-ngomong. Tapi bagi istri butuh. Maka lihat, waktu kita buat sebuah pertanyaan, I love you itu artinya apa? Ada 5 pilihan. Aku memilikimu, aku melindungimu, aku di sampingmu, aku melayanimu, aku berkorban untukmu. Mana yang paling banyak presentasinya? Aku memilikimu. Jadi I love you itu artinya apa? Aku memilikimu. Aku memilikimu. Lalu cinta itu artinya apa? Ada 4, pengorbanan, perlindungan, perhatian, kasih sayang, atau hubungan seksual. Mana yang paling banyak? Perhatian, kasih sayang, memperhatikan. Jadi analisanya lihat, mayoritas orang mengatakan I love you itu artinya apa? Kamu punya saya. Jangan macem-macem. Kamu nengok kiri kanan ada main, set, mati. Maka tidak aneh, kalau suami pergi, Anda akan ditelepon oleh istri Anda. Why I love you. Tapi saya bisa ngelihat bagaimana suami kalau udah nerima telepon istri. Ditanya, tring. Siapa Pak? Kapolda. Dan rem. Dan rem boleh bintang 1. Istri bintang 5 coy. Siap komandan. Jadi pada saat itu juga kalau ditelepon enggak, iya nanti deh. Sebentar lagi. Iya, udah ya. Itu kelihatan ditelepon sama pasangannya. Tetapi kalau diteleponnya tring, dia pergi menjauh. Pasti sama pastor paroki. Jadi perhatikan, kita seringkali menerjemahkan sayang, cinta, itu berarti apa? Kau milikku dan kau tidak boleh kemana-mana. Maka sering saya tanya, Bapak Ibu saya tanya, boleh nggak suami Anda reunian? Ya, boleh ya, terjadi perpecahan saudara-saudara. Boleh nggak suami Anda reuni? Ya, tidak boleh. Boleh asal saya ikut. Ya ilah. Itu sih memindahkan masalah gitu ya. Boleh nggak istri melihat handphone suami? Mati lupa. Ibu-ibu tahu kalau Anda sampai melihat suami itu membuka handphonenya, itu sama dengan pergi ke pengakuan dosa. Boleh atau tidak lihat? Semua ingin dikontrol. Semua ingin dikontrol. Maka seringkali perkawinan menjadi sebuah penjara. Dengan siapa? Pergi kemana? Sampai jam berapa? Kok kamu baunya wangi? Ketemu siapa? Semua. Maka lihat, Bapak Ibu. Begitu beratnya perkawinan kalau apa? Kalau merasa tidak nyaman. Tidak aman. Maka Bapak Paus dalam Amoris Laetitia mengatakan apa? Ada luka. Suami istri itu seringkali membawa luka. Saya bertemu pasangan, ibu ketua. Oh, ibu ketua. Ya Allah. Gua seminar malah seminar ibu-ibu bertiga.
Ibu ikut seminar saya atau buat seminar sendiri? Bu, timekeeper saya siapa? Yang mengingatkan waktunya tinggal berapa menit lagi. Tolong diingatkan ya Bu ya. Masih lama, ya Allah. Pastor aja dianiaya, apalagi suaminya, lihat tuh. Pak, saya katakan kepada Anda semua turut berduka cita ya Pak ya. Bapak Ibu ingat, setiap orang punya luka, punya pengalaman pahit. Saya bertemu dengan seorang ibu yang posesif sekali. Sampai suaminya itu dikontrol terus. Memang suaminya pendiam, gak banyak omong, diem saja. Tetapi setelah saya ajak ngomong, dari mana rasa posesif takut kehilangan, saya baru sadar ibunya ini punya pengalaman pahit, papahnya pergi dengan wanita lain. Sejak kecil. Maka dia bangun keluarga, saya tidak mau suami saya seperti ayah saya. Maka apa? Dipegang terus. Jadi sebelum waktunya mati sudah mati, Bapak itu dia. Kasihan banget gitu ya. Iya. Diserap luka. Dan jangan pernah lupa, luka itu pengalaman sakit mempengaruhi kita dalam berelasi. Saat kita kecil merasa bahwa ayah saya keras pada saya. Kadang ayah saya kan keras, disiplin. Saya tuh paling takut dengan ayah. Ayah saya tuh cuma ngomong, "Kak," saya langsung diam. Langsung gak pernah berani natap ayah saya. Saya takut. Ayah saya keras. Salah, hajar. Saya dipukul. Ayah saya tentara. Saya gak bisa ngadu karena zaman dulu belum ada Kak Seto. Perlindungan anak-anak. Jadi saya takut sekali. Apa yang terjadi? Adik saya pun sama. Maka pada saat kebetulan saya tidak punya anak. Adik saya mendidik anaknya keras. Sampai saya kaget. Wih, kok kayak ayah? Jadi pola saya dididik tanpa sadar. Saya terapkan juga kepada anak saya. Padahal anak sekarang gen alfa itu anak-anak yang kritis. Coba Anda melotot pada mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Melotot lagi. Mama kok matanya besar? Aku juga bisa loh mah. Mati enggak? Gen alfa. Zaman kita waktu kecil ayah berkata doa. Kita doa atau tidak? Gen alfa suruh doa. Kok papa juga nggak doa? Kenapa aku doang? Kritis mereka. Pinter. Mereka tanya. Semua dipertanyakan. Nah, kalau kita tidak bisa mengolah luka, maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang melukai. Bahkan dalam direlasi, luka itu bukan masalah masa lalu. Sekarang pun sama. Perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan ditinggalkan, perasaan tidak dimengerti. Semua itu ada di dalam pengalaman luka. Dan kalau boleh kita lihat, siapa yang membuat kita terluka? Orang-orang yang punya hubungan batin dengan kita. Yang dekat. Kalau Anda cuma terluka dengan pastor parokinya, gampang, novena. 2 bulan lagi juga dipindahin sama uskup. Kalau perlu ke Mentawai.
Jadi malu dengan Romo Alex. OSC diundang ke Mentawai, mikir terus. Jadi lihat, hanya orang-orang yang terluka. Bu, lihat. Orang yang paling sulit kita maafkan adalah orang yang kita sayangi, menyakiti kita. Orang yang begitu kita percaya mengkhianati kita. Sakit. Kecewa, marah, merasa terhina. Dan luka itu ditaruh di mana? Lihat, saya lihatkan. Sigmund Freud, saya ingat banget. Sigmund Freud berkata, seperti iceberg. Kurang lebih cuma 20% yang kelihatan di permukaan air, yang 80%-nya ada di bawah permukaan air. Ini kesadaran kita, ini bawah sadar. Bawah sadar kita ini adalah pengalaman-pengalaman rasa sakit, marah, kesal, sedih, merasa dihianati, ditinggalkan, mati oleh orang yang saya sayangi. Itu ditekan ke bawah. Perasaan-perasaan sedih itu. Kenapa? Karena tidak nyaman. Ya atau tidak? Tidak nyaman. Jadi kalau marah, pura-pura enggak marah. Kan ada orang ya, kamu marah ya? Enggak. Betul kamu enggak marah? Enggak. Kenapa ngomongnya kayak gitu? Maunya kayak gini. Jadi ada orang-orang yang menekan kemarahan, ada orang-orang yang bisa membludakkan kemarahan. Tetapi seringkali untuk orang yang disayang, saya menekan. Pura-pura. Pura-pura udah dimaafin. Kalau sahabat saya, gue udah maafin lo. Tapi jangan harap saya mau nyapa lo lagi. Gue gak akan kenal lo lagi. Berarti belum memaafkan. Sama para istri, Pak, saya sudah memaafkan Papa. Tapi jangan macem-macem lagi. You and me and. Itu belum memaafkan. Ada seorang suami ketahuan selingkuh 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun setelah selingkuh itu, istrinya selalu ngomong, Papa dulu pernah selingkuh. Jadi kartu truf. Ini suami capek. Diulang-ulang terus dosanya. Seolah-olah wanita ini tidak punya dosa. Lihat, ini pun belum memaafkan. Dia masih tinggal dalam luka. Dia masih tinggal dalam marah. Dia masih tinggal dalam apa? Kesakitan. Dan kalau orang yang diisi hatinya dengan kesakitan, kemarahan, kejengkelan, tak mungkin omongannya omongan yang teduh, menyenangkan, baik, sukacita. Enggak. Dari tempat sampah nggak mungkin nggak keluar bau. Dari batin yang penuh sampah kesakitan pasti akan keluar kalimat-kalimat yang nyakitin. Maka saya suka sedih. Perkawinan bukannya saling mengasihi, malah saling menyakiti. Maka suami istri sudah seringkali sudah tidak punya rasa lagi. Sibuk masing-masing. Melarikan diri. Kalau orang sudah terluka, dia harus cari hiburan. Apa hiburannya? Drakor. Dracin. Sampai nonton nangis-nangis. Aduh, ganteng banget. Gua mimpi suami saya kayak gitu. Suster nonton drakor Dracin enggak? Enggak ya? Miskin.
ketagihan, sibuk. Suami apa? Pelariannya bisa terjadi minum-minumlah, dengan teman-temannya hangout lah, pergi terus. Pura-pura pelayanan. Hati-hati. Banyak sekali pelayanan adalah pelarian. Daripada di rumah ketemu istri cerewet, lebih baik ke paroki, kerahiman ilahi. Yesus baik, Yesus andalanku. Pulang ketemu istri, ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati, pada saat kita terluka, kita akan selalu mencari hiburan yang menyenangkan. Karena saya sudah terluka, saya kan harus bahagia. Lihat, bukannya membereskan luka, malah mencari apa? Mencari pelarian. Sibuk, jalan terus, muter terus. Sampai suami atau istrinya lupa dilayani. Lupa disayang. Bu, Pak sudah punya suami, sudah punya suami berapa lagi? Gue salah ngomong. Punya anak berapa? 2. Bagi ibu dalam perkawinan, yang utama dan pertama bapak atau anak? Anak, oke. Bagi bapak dalam perkawinan, ibu atau anak? 1. Jangan cari aman. Jangan takut sama istri, di pasuran masih ada kamar. Kau ya apa ya, Romo? Bagi bapak, yang paling utama istri atau anak? Istri. Kok dalam keberatan batin maksudnya? Menarik. Lihat. Bagi istri yang paling utama, anak. Bagi suami yang paling utama, nggak nyambung saudara-saudara. Bu, hati-hati. Setelah punya anak, seringkali yang menjadi pusat perhatian siapa? Anak. Padahal pasanganmu butuh perhatian. Anak itu setelah besar akan pergi dari rumahmu. Dan kau berdua lagi. Mau ngapain cobain? Saling melihat sama-sama jeleknya. Gitu kan? Makin dilihat makin jengkel gitu ya. Saya pernah ketemu adik saya nomor 3. Suaminya itu, adik saya tinggal dengan ayah waktu ayah masih hidup. Di rumah ayah, mengurus ayah. Suaminya di Bandung ya. Suaminya itu di Kerawang. Karena pekerjaan saudara ipar saya ini, yang laki ini DPU Kerawang. Seminggu sekali pulang. Satu sore saya itu ketemu dengan keponakan saya, anaknya dia lucu. Masih kelas berapa? 1 SD, main-main. Tiba-tiba ayahnya datang dari kantor. Nah ayahnya itu dengan ibunya kalau ketemu selalu pelukan. Lalu keponakan saya tuh ngeliatin. Lalu dia ngomong, Pak De, kan dia panggil saya Pak De Romo. Pak De Romo, Lalu, terus aku berkata, hah? Terus keponakan saya apa? Dia lari. Berdiri di antara papa mamanya yang sedang pelukan. Dia diem. Kata saya, wow, that is true love. Justru anak itu tidak boleh merebut cinta ayah, tidak boleh merebut cinta ibu. Anak itu merasakan tetesan cinta kehangatan ayah dan ibunya. Itu cinta yang benar. Ini cinta yang benar. Bahwa saya tidak pernah boleh hilang fokus kasih saya kepada pasangan. Anak itu mendapatkan cinta kehangatan dari cinta suami istri. Maka sering
banyak anak-anak korban dari ketidakrukunan papa mamanya. Mereka tidak mengalami, kok tidak melihat. Dan luka itu tadi dilupakan, ditekan, kalau tidak diolah bahaya. Saya bertemu dengan pasangan suami istri, istrinya telepon saya. Lalu istrinya ngomong begini, Romo, kami berdua, saya berdua dengan suami saya mau retret. Setelah retret, kami akan cerai. Saya tutup langsung. Ngapain retret, capek-capek gue. Dia telepon, miss call 10 kali, gak gue angkat. Orang Padang kalau nggak salah. Padang, betul. Istrinya orang Padang, betul. Saya ingat, karena lihat Monsinyur Ruby jadi ingat Padang gitu kan. Sampai akhirnya dia ibunya itu telepon teman saya. Terus dia ngomong, Pastor, wait, ada yang telepon ibu, ya mau retret ya. Dia minta maaf, tolong diangkat. Dia minta maaf. Bener nih, bener. Saya angkatlah kemudian. Bu, mau cerai, saya tutup lagi. Tidak Romo, kami mau retret dulu, nanti terserah Tuhan. Oke. Datanglah suami istri ini. Wow. Suaminya Jawa tulen baik sekali dari wajahnya tuh. Ya ampun, istrinya Chinese Padang, betul. Ini nggak mengada-ngada karena saya di Padang, tidak. Di Keuskupan Padang, tidak. Cantik sekali, cantik. Saya jarang ketemu wanita cantik. Yang ini biasa-biasa aja. Karena Pekanbaru. Cantik. Lalu mau cerai. Ceritalah mereka kenapa. Pastor, suami saya ini pilot. Dia kalau udah terbang ya pulang itu kering, Pastor, nggak pernah mengekspresikan sayang. Dia suruh kan dia tuh trek luar negeri, Pastor, kan sebulan baru pulang. Kalau bulan itu, Pak pulang. Iya, aku capek ya udah. Dia tuh kalau saya minta dipeluk tuh, Pak, kamu udah lama nggak peluk saya. Oh iya lupa. Ya, sini. Udah. Dia tidak ekspresif. Ya ampun. Saya nggak tahan Pastor dengan seperti itu. Dia nggak pernah sayang pada saya. Dia hanya mikirin pekerjaannya saja. Oke Bu, saya pisahkan. Karena kalau nggak dipisahkan, istri banyak ngomong. Suami itu cuma diam senyum saja. Lalu akhirnya istrinya saya tanya, Bu, ibu tuh cerita dong masa lalu. Romo saya anak tunggal. Oh papa mama saya itu sayang banget Romo. Setiap hari kami dipeluk, saya tuh dipeluk. Saya SMA masih di pangku papa. Papa kemana-mana selalu memegang saya. Oke, enough, thank you. Suaminya, Pak, Romo saya dari Solo, keturunan keraton. Berapa bersaudara? 11. Ya Allah. 11 tuh manusia semua Pak. Iya Romo. Gak ada tuyulnya, gak ada. Ampun. Bapak anak keberapa? 1. Wih. Terus saya tanya, Bapak pernah ngelihat papa mama, ayah ibu berpelukan? Gak pernah Romo. Orang Jawa itu tabu. Jadi Bapak gak pernah lihat papa mama pelukan ciuman tapi menghasilkan 11 anak. Dari mana datangnya? Kata saya. Enggak pernah Romo. Oke. Lalu ayah pernah memeluk? Enggak Romo. Kalau nyuruh mandi ayah tuh pakai kaki. Atus kabeh. Atus kowe. Kamu pernah di pangku sama ayah? Enggak pernah Romo. 1 di pangku 11 yang datang Romo. Oh oke. Lihat. Suami dididik dari kultur yang tidak ada touch, hug, kiss, sentuhan. Istri dari keluarga seperti itu. Setelah nikah, otomatis bisa saling mengerti dan berubah. Bahasa kasihnya nggak kena. Bahasa kasih perempuan, peluk dong aku. Deketin aku. Saya nggak butuh nasihatmu, saya butuh bahumu untuk naruh capekku. Suaminya itu, saya tanya, Pak, Bapak bagaimana mengekspresikan saya? Romo saya kalau keluar negeri, saya buat surat. Dan saya tulis, I love you. Oh
Saya tanya lagi istrinya. Ibu dapat surat? Dapat. Suami yang selalu ngomong I love you. Terus yang nggak saya jawab. Ya, kampret kan kata saya itu. Ini nggak nyambung. Loh, suaminya pinter dalam ekspresi tulisan, tapi istrinya nggak bisa. Dan itu nggak dianggap sebagai ungkapan sayang. Karena istri nggak membutuhkan surat, gue butuh tangan lo. Gue butuh baumu. Gue butuh dekapanmu. Gitu. Bahasa kasihnya beda. Kenapa? Karena punya pendidikan yang berbeda tadi. Maka di sini lihat, perkawinan kalau tidak ada komunikasi, tidak ada berani untuk saling mengerti, akan banyak harapan tak terpenuhi. Saya yakin, saya tanya dulu, nanti saya kasih hadiah. Yang angkat tangan, ingat jujur, jujur, jujur. Jujur. Siapa yang pernikahan terjadi dalam hidup Anda seperti yang Anda impikan sejak awal? Ada suami yang mengangkat karena istrinya, angkat Pak, angkat Pak, angkat Pak, angkat. Syukur kepada Allah tidak ada satupun. Banyak mimpi. Maka kalau kita terlalu mimpi ke atas, dan kita mimpi di atas itu, apa yang akan kita rasakan? Sakit, kecewa, sedih. Betul atau tidak? Maka bagaimana supaya kita bisa lebih damai, sukacita? Mati deh gue. Ada tuak, ada tuak, ada tuak. Lizoy, lebih baik duduk. Nah, lebih mudah memang melarikan diri. Melarikan diri. Lebih mudah. Tapi yang benar adalah apa? Turunkan ekspektasi Anda. Turunkan mimpi Anda. Terimalah suamimu tidak seperti yang kau impikan. Terimalah istrimu memang kayak gitu. Ingat, istri Anda bukan kaset. Istri Anda flash disk. Isinya 1 tera. Banyak perasaan negatif yang tidak bisa dikeluarkan, banyak masalah yang tidak terselesaikan, banyak kekerasan hati muncul. Maka akibatnya apa? Dalam perkawinan kita membuat tembok. Tembok. Elu, gua. Lu urusin urusan lu, pekerjaan lu. Gua punya pekerjaan gue. Relasi dingin. Relasi kering. Tidak salah suami istri di rumah. Kamu punya kesenangan sendiri, gue juga punya. Lu jangan ganggu gue gak ganggu lu. That's not marriage life. Maka yang paling berat ibu-ibu dalam masa puasa dan pantang adalah pantang handphone. Paling berat. Karena kalau ke gereja nggak bawa Alkitab, no problem. Ke gereja, udah sampai gereja nggak bawa handphone, big problem. Karena handphone penghibur pada saat dengar khotbah pastor yang panjang. Perhatikan bahwa akhirnya apa? Saya membuat tembok. Maka cinta. Apa lawan kata cinta? Apa lawan kata bukan persamaan? Betul tadi. Siapa? Apa Pak? Kecal, keras, sorry. Ya.
Lawan dari cinta bukan benci, tidak peduli. Kalau Anda sudah tidak cinta lagi, Anda sudah tidak peduli lagi. Terserah. Banyak para istri ngomong, Romo, dia suami saya kalau di rumah. Kalau di luar rumah terserah, gue gak mau pusing. Sudah tidak peduli. Sudah tidak mau peduli lagi. Itu tembok. Maka perhatikan, perceraian itu jalan termudah, betul. Tapi bukan jalan terbaik dan benar. Jangan berpikir dengan bercerai, Anda akan lebih baik. Ini masalah ini aja tidak bisa Anda hadapin. Emangnya dengan yang kedua pindah akan bisa dihadapin? Enggak bisa. Umumnya saya membaca pengalaman-pengalaman para konselor yang pernikahan cerai kedua, biasanya perkawinan kedua lebih mudah cerai. Karena yang satu aja nggak tahan. Maka yang kedua dia akan mudah copot lagi. Nah, ini yang menarik. Tolong bisa suaranya keluar, Mas? Tekan apanya? Sayanya. Next. Ini menarik. Anda kenal Habib Jafar. Bagus ngomongnya. Kenapa kalau di Katolik itu yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia selainnya? Kalau kondisinya memang harus cerai gimana, kata saya kan? Dan Romo harus bisa menjelaskan ini. Kalau enggak Romo, maksimal ditinggal, minimal tidak dihayati. Cuman habis di gereja doang, keluar gereja nggak ada lagi kekatolikan. Kemudian akhirnya saya mendapatkan penjelasannya justru bukan dari seorang Romo, tapi dari seorang kawan Katolik yang stand up komedian. Kenapa tidak ada perceraian dalam kekatolikan secara mendasar? Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan. Dan yang pertama dan utama berhak mendapatkan pemaafan itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Betapapun kemudian akhirnya berubah jadi kebencian karena ada masalah. Tidak ada celah bagi perceraian karena utamanya adalah tentang pemaafan. Bahkan kalau kita baca beberapa fenomenolog agama, itu mencirikan Islam sebagai agama hukum bersama Yahudi dan Kristen, entah itu Katolik maupun Protestan, itu sebagai agama kasih. Ya, betul. Itu sebagai semacam ujian bagi orang-orang Katolik. Lo bisa nggak mengasihi orang yang dulu lo cintai, orang yang dulu mencintai lo? Bisa nggak lo memaafkan semua kesalahannya? Bisa nggak lo terus konsisten dalam jalan pemaafan itu? Bagus banget. Seorang ustadz yang bisa melihat kekuatan dari gereja Katolik, yaitu adalah apa? Kasih. Dan kasih itu menjadi sebuah kebohongan kalau kita tidak bisa memaafkan. Kenapa? Karena dalam janji perkawinan Anda tahu apa? Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia melayani engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Lihat. Di waktu engkau error dan tidak error. Di waktu engkau kurus dan bengkak. Ya kalau mau panjangnya kayak gitulah gitu ya. Itu artinya apa? Cinta saya padamu tidak akan pernah berubah walaupun engkau berubah. Ya atau tidak? Ini kan berat banget. Berat banget. Masa Romo saya tetap mencintai suami yang sudah mengkhianati saya, yang sudah pergi ke lain hati dan lain body. Si ibu ini nanti besok kalau datang lagi suruh pakai helm, saudara-saudara. Bahaya ibu ini kalau udah komentar ini. Nah, maka saya ingat sekali
Santo Thomas mengatakan perkawinan itu adalah segitiga. The three angel of love. Di dalam perkawinan bukan hanya suami istri, tetapi juga Allah. Saya selalu percaya yang membuat Anda menyatu, bertemu, dan mau menikah adalah Tuhan. Bapak, saya tanya, sudah berapa lama perkawinan, Pak? 24 tahun dengan istri yang pertama. Oh alah, Pak. 24 tahun menikahnya. Penderitaannya berapa tahun? 24 tahun. Sebelum menikah, Bapak pernah pacaran atau belum? Pernah. Ibu? Ya ngebales ya. Masa Bapak aja pernah, saya belum pernah ya. Pernah. Tetapi kenapa dengan yang ini Bapak mau? Semoga selamat malam ini apa ya. Bapak berkata apa? Tidak ada pilihan lain. Bapak. Ibu ampunilah suamimu, Ibu. Tapi saya yakin karena Bapak sayang. Dia berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Iya kan? Ini cinta pertama. Jadi belum pernah jatuh cinta. Bodoh banget Bapak ini. Ibu pernah ya padahal ya? Ibu pernah jatuh cinta sebelumnya? Pernah. Bapak langsung. Ya, pasturnya yang memberkati yang bodoh. Ibu, tetapi dengan Bapak, Ibu langsung mau untuk hidup perkawinan. Apa yang menarik dalam diri Bapak? Kalau dulu sih udah jangan ngomong kalau dulu. Apa yang memikat Ibu? Baik. Betul. Dulu. Jadi dia tidak baik karena Ibu. Lihat, baik. Pasti ada sesuatu yang menarik dari pasangan. Anda sudah pacaran kok dengan yang ini saya mau menikah. Karena Anda percaya. Allah menyatukan cinta Anda. Saya itu kan memberkati perkawinan berkali-kali. Makanya saya hafal janji perkawinan. Anda nggak hafal cuma sekali. Saya yang menghafal, Anda yang menghayati. Ya iyalah masa gua yang menghayati. Saya dengan siapa Monsinyur? Masa jeruk dengan jeruk? Jadi lihat, saya sering kali memberkati. Saya lihat suaminya ganteng, perempuannya, ya Allah Tuhanku Yesus gitu. Masuk ke pasuran aja 2 pintu harus dibukain gede banget gitu. Saya pada saat istri calon perempuannya pergi ke WC, saya dengan laki-laki, lu bener mau kawin dengan dia? Iya pastor, nggak ngalah. Enggak pastor, apa sih cantiknya? Si bapaknya, pastor nggak melihat yang saya lihat. Ya. Betul, itu perkawinan. Suami istri Tuhan. Maka di dalam perkawinan, sakramen perkawinan, suster kalau dalam sakramen permandian, kehadiran Allah lewat apa? Air baptis, betul. Kalau ekaristi lewat apa? Hosti. Kalau perkawinan lewat apa? Lewat cincin. Suster tersesat. Dalam perkawinan, kehadiran Allah lewat siapa? Pasangan. Lewat pasangan. Maka janji perkawinan berhadapan-hadapan. Karena Allah hadir lewat dirimu. Allah hadir untuk kamu lewat diriku. Itu sakramen. Maka tanda kehadiran Allah bukan lewat cincin. Gak ada cincin juga tetap bisa kawin coy. Bisa sewa. Bapak menerima penyewaan cincin toh?
Coba di sini saya tanya, berapa cincin kawin yang masih ada? Semuanya sudah digadaikan jadi motor. Udah ngadong, udah kredit semuanya. Jadi yang penting saya hadir sebagai pasangan. Maka lihat di dalam perkawinan apa yang dikatakan Bapak Paus. Sakramen perkawinan adalah karunia. Tolong baca ibu bapak sama-sama. Sakramen perkawinan. Bukan itu yang di bawah. Ya Allah panjang. Ini lebih parah daripada anak SLB ya Tuhan. Di bawah yang baris kedua. 1, 2, 3. Sakramen perkawinan adalah